Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat ya sahabat-sahabat. Hari ini kita jumpa lagi sahabat-sahabat. Insya Allah kita akan membawakan topik yang juga agak spesial nih. Mudah-mudahan nanti bisa disimak oleh sahabat-sahabat menjadi bermanfaat untuk kita semua. Ada topik yang barangkali kita bisa sharing dengan agak sedikit santai barangkali teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Ini terkait dengan beberapa pertanyaan atau bahkan sering banget saya dulu sering diprotes ya sahabat-sahabat oleh staf saya, sering diprotes bagaimana terkait dengan namanya fokus ya. Jadi ini pemahaman mengenai fokus ini sahabat-sahabat bisa jadi menjadi persoalan tersendiri kalau kita memahaminya satu dengan yang lainnya itu tidak satu arah ya, tidak satu pemahaman. Ini yang kita perlu pahamkan bahwa namanya fokus itu sangat penting di dalam kita implementasi di dalam dunia kerja, di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sangat penting sebetulnya konsep fokus ini. Nah, ini barangkali tanpa sadari sebetulnya kita ini sebetulnya dalam praktek juga dalam beberapa hal kita sudah menjalani sebetulnya sahabat-sahabat. Nanti saya akan berikan beberapa contoh yang insya Allah ini akan menjadi terbuka pemahaman kita bahwa fokus itu tidak yang selama ini kita pahami sahabat-sahabat. Nah, ini yang kita perlu nanti bahas ya sahabat-sahabat, konsep terkait dengan fokus. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, kalau barangkali sahabat-sahabat di dalam dunia kerja sering menjalani tugas ya, tugas di kantor, tugas di lapangan. Kadang-kadang pimpinan memberikan tugas tidak cuma satu. Nah, ini kita dalam menjalankan tugas sering kita sendiri bingung. Ini kita fokus kemana, fokus yang mana, seperti itu. Nah, ini yang barangkali kita harus pahami. Nanti saya ingin mengajak teman-teman membahas ini terkait dengan bagaimana sih kita bisa menjalani tugas dengan baik tanpa kehilangan fokus. Itu yang terpenting sebetulnya. Sahabat-sahabat RN, nanti di dalam implementasinya sebetulnya namanya fokus itu tetap harus punya koridor ya. Punya koridor, punya ukuran-ukuran. Jadi saya akan bicara mana yang terpenting, mana yang penting, dan mana yang tidak penting. Nah, ini ukuran-ukuran ini yang kita harus sepakati ya. Jadi contoh misalnya di dalam dunia kerja, di dalam karir kita, pekerjaan kita, di kantor barangkali, kita harus memilah dan memilih mana yang tugasnya itu tugas pokok yang memang menyangkut hal-hal yang sifatnya sudah terencana, program-program strategis. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah yang kategori adalah yang penting, dan yang nanti yang lainnya bisa dikategorikan sebagai hal-hal yang menunjang. Nah, ini yang kita harus pilih dan pilih. Jadi dalam pemahaman ini penting karena apa? Karena dari unsur pimpinan maupun dari level yang pelaksana memang harus ada kesepahaman untuk hal seperti ini. Nah, kalau ini kita bisa pahami menjadi modal awal ya sahabat-sahabat,
bagaimana supaya kita ini tetap bisa menjalankan tugas dengan baik tanpa kehilangan fokus. Kira-kira demikian. Sahabat-sahabat yang terbaik, nanti di dalam prakteknya memang tidak semudah yang saya sampaikan ini. Kita memang harus sering-sering melakukan latihan-latihan sehingga di dalam pelaksanaannya, implementasinya, alokasi waktu, pikiran, sumber daya yang kita miliki ini menjadi lebih terarah, tidak salah arah atau bahkan salah fokus. Nantinya dengan tugas tidak penting malah menjadi dipentingkan, padahal tugas yang terpenting itulah yang harus dipentingkan. Kira-kira itu. Bahkan dalam kondisi tertentu kadang-kadang yang bukan penunjang pun, tugas yang bukan penunjang pun seolah-olah menjadi penting karena sifatnya urgent. Itu sahabat-sahabat. Nah, kenapa saya ingin menyinggung sedikit mengenai kategori urgent? Kenapa urgent? Sebetulnya urgent itu muncul karena sesuatu hal yang waktunya itu mendesak. Waktunya mendesak, harus segera ditindaklanjuti. Urgent itu ada yang kategori penting, ada kategori yang tidak penting. Tapi sebagian besar dari yang kita jalani selama ini sebetulnya, kalau kategori yang penting sebetulnya jarang sekali yang menjadi urgent. Biasanya yang menjadi urgent itu adalah kategori yang tidak penting kebanyakan justru. Karena apa? Karena kalau semua terprogram dengan baik, terencana dengan baik, diimplementasikan dengan baik, insya Allah yang sudah terencana dan menjadi program-program strategis yang penting-penting itu sebetulnya bisa ditindaklanjuti sesuai dengan schedule yang ada. Nah, biasanya yang muncul yang urgent itu adalah hal-hal yang tidak penting. Nah, ini justru yang sering menyita waktu, menyita pikiran, menyita segala macam hal, termasuk sumber daya yang akhirnya malah yang tugas pentingnya atau yang strategis malah tidak terlaksana dengan sesuai dengan schedule atau target yang sudah ditetapkan. Ini teman-teman perlu paham, sehingga ini kadang-kadang malah justru kontraproduktif ya sahabat-sahabat ya. Jadi tadi kembali ke topiknya adalah bagaimana kita harus tetap fokus dengan berbagai macam pekerjaan atau tidak satu. Nah, ini teman-teman tadi yang saya singgung di depan, saya dulu sering diprotes karena saya mengharapkan, meminta kepada teman-teman itu bisa menjalankan tugas dengan banyak tugas, tidak hanya satu tugas. Nah, ini yang sering terjadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke saya adalah, Pak, gimana saya bisa fokus kalau kerjaannya bersamaan begini? Nah, nanti saya bisa berikan contoh ke sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat yang mungkin yang perempuan barangkali ya, saya mengambil contoh ibu-ibu atau sahabat-sahabat perempuan yang barangkali hobi memasak, barangkali sudah menjalankan sebetulnya. Contoh misalnya, kalau sahabat-sahabat yang ibu-ibu muda, sahabat-sahabat perempuan yang hobi masak, misalnya masak nasi, cuman masak nasi kan nggak mungkin. Memasak nasi kan bisa memasak yang lainnya. Mungkin anggap aja masak nasi itu hal yang terpenting, ya kan? Itu core, ibaratnya kalau bisnis itu core bisnisnya atau yang paling strategis lah di dalam aktivitas di dalam organisasi itu. Ibaratnya memasak nasi itu adalah yang core-nya. Nah, kan tidak hanya menunggu masak nasi, kan bisa masak air putih, ya kan? Bisa menggoreng apapun, lauk pauk, bisa juga kegiatan apa, motong-motong sayur dan lain sebagainya. Itu kan bisa dilakukan bersamaan, secara simultan. Tidak mesti menunggu nasinya sudah masak benar, baru mengerjakan potong-potong sayur dan lain sebagainya. Kan tidak begitu. Nah, ini yang saya maksud adalah bagaimana kita mengerjakan tugas dengan berbagai macam tugas tetap dengan fokus. Nah, ini tidak mudah memang, dan diawali tadi kita harus paham dulu, harus memahami dulu bagaimana konsep
yang utama adalah core-nya adalah yang terpenting, yaitu hal-hal yang sifatnya strategis, yang sudah terencana, yang menjadi target-target di dalam organisasi itu atau di dalam aktivitas kita, misalnya di rumah tangga atau di lain sebagainya. Semua konsepnya sama sebetulnya, sahabat-sahabat RN yang terbaik. Kira-kira demikian. Jadi contoh konkret tadi dengan aktivitas memasak sebetulnya sudah bisa menjadi gambaran. Barangkali kita memang harus bisa menentukan pilihan mana yang utama dan mana yang mendukung. Mana yang utama dan mana yang mendukung. Nah, ini penting sehingga nanti kita nggak terjebak kepada hal-hal yang di luar itu. Sebetulnya yang perlu kita lakukan itu dua hal itu ya. Yang utama, aktivitas utama, dan yang mendukung. Itu seperti itu. Jadi di luar itu barangkali dianggap atau dikategorikan menjadi hal yang sebetulnya tidak penting, saudara-saudara atau sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini yang kita perlu tekankan ke diri kita, bahwa kita ini mestinya bisa menjalankan tugas tidak hanya satu. Nanti kalau kita sudah bisa memahami itu, insya Allah kita akan menjadi terbiasa. Awalnya barangkali sahabat-sahabat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya paralel, barangkali sahabat-sahabat awalnya merasa berat ya. Nah, ini memang harus kita biasakan supaya menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, insya Allah nanti sudah enak, karena akan menjadi culture di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita menyikapi apapun itu lebih enak, lebih terarah, kira-kira demikian. Dan ini sahabat-sahabat kita bisa terapkan di kantor, di kehidupan di organisasi yang lain, maupun di kehidupan di rumah tangga kita. Sebetulnya banyak hal yang kita bisa lakukan secara simultan. Namun demikian jangan lupa, jangan asal-asalan. Kita harus bisa menetapkan mana yang pokok, core-nya, mana yang penunjang. Dan di luar itu usahakan seminimal mungkin. Aktivitas di luar itu diusahakan seminimal mungkin sehingga kita tidak kehilangan fokus. Kira-kira demikian. Memang ada kalanya di dalam perjalanan itu ada koreksi-koreksi, itu wajar ya sahabat-sahabat. Namun demikian mestinya koreksi-koreksi itu tidak keluar dari yang sudah digariskan di depan. Justru kalau bisa koreksi-koreksi itu akan melengkapi ya sahabat-sahabat ya, akan melengkapi program-program yang sudah digariskan dan juga menyempurnakan, menguatkan, bukan melemahkan atau menyimpang dari program utamanya. Evaluasi menjadi penting pada saatnya dalam perjalanan memang. Namun demikian tadi yang saya sampaikan, usahakan kita tidak lepas dari core-nya, pokoknya, dan penunjang-penunjangnya. Kira-kira demikian sahabat-sahabat yang terbaik. Ada hal-hal yang lain barangkali yang ingin saya tambahkan terkait dengan fokus ini, yaitu sahabat-sahabat memang di dalam dunia kerja kita saat ini ditantang dengan kondisi apalagi masih pandemi seperti ini, dan kita juga di dalam era teknologi kita dituntut untuk lebih kreatif. Daya juang kita dituntut untuk lebih besar lagi, ya, lebih kuat lagi. Endurance kita juga dituntut untuk jangka panjangnya, daya tahan kita baik fisik maupun energi kita harus juga dipertahankan supaya ke depan kita bisa menghadapi segala problem-problem yang kita sudah di depan mata, kita hadapi di depan mata. Yang saya maksud sahabat-sahabat, dengan adanya pandemi, dengan adanya support teknologi, ini ada satu hal yang sebetulnya kita tidak harus lebih kreatif. Jadi tidak semestinya kita kekeh dengan
pendirian hanya mengerjakan satu hal. Maksud saya itu, jadi semakin banyak pekerjaan atau yang sifatnya bisa paralel, itu akan semakin memberikan hasil yang lebih besar. Produktivitas kita akan semakin meningkat. Ini yang saya maksudkan. Jadi sahabat-sahabat RN, silahkan dicoba bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal ke depan. Dengan adanya pandemi, dengan adanya teknologi, justru ini memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir lebih kreatif bagaimana kita menciptakan aktivitas-aktivitas baru dalam rangka menunjang produktivitas kita, baik di dunia kerja yang kita jalani ataupun aktivitas semuanya yang lain-lainnya, termasuk di kehidupan rumah tangga kita. Jadi banyak sekali yang kita bisa jalani dengan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi ini justru menjadi ancaman, menjadi peluang sebetulnya menurut saya. Jadi ini luar biasa sahabat-sahabat RN yang terbaik. Kita bersyukur sekarang ini pandemi COVID-19 sudah melandai. Alhamdulillah di akhir tahun ini pemerintah sudah dapat mengendalikan, dan insya Allah kita bersemangat untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan ide-ide kreatif yang kita bisa terapkan untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah ke depan. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, selamat berjuang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sahabat-sahabat semuanya sukses, semuanya sehat, semuanya bisa menjalankan aktivitas dengan tetap fokus ke depan, fokus menyongsong masa depan. Insya Allah sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.